Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali lanjutkan pelajaran kitab Matan Al-Ajurumiyah. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan perubahan i'rab ketika dia dirofa, yang mana kita dapatkan bahwa kalau kata itu dirofa maka alamatnya ada 4: dhammah, alif, waw, apalagi thubutun, nun, adanya nun. Dhammah, alif, waw, nun. Kita juga sudah dikasih tahu oleh penulis dhammah itu di mana, alif di mana, waw di mana, nun di mana menjadi tanda. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk di nasab. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah ambil untuk nasab itu berapa alamatnya. Kita baca ulang sedikit. Lin nasbi khamsu alamatin. Untuk nasab itu ada 5 tandanya. Ketika kata dinasab, maka tandanya ada 5. Iya. Antum hukumi kalau dapat kata dalam bahasa Arab, tandanya adalah salah satu nanti dari 5 ini, langsung antum bilang ini dinasab. Kalau antum dapat dinasab, apa saja itu tandanya? Lihat, yang pertama al-fathatu. Kalau kata itu di fathah. Tahu fathah ya? Iya. Kan harokat ada 3. Harokat itu ada dhammah, ada fathah, terus ada apa? Kasroh. Dhammah kita sudah pelajari. Ini tanda rofa. Sekarang yang ini. Tanda nasab yang pertama adalah fathah. Tanda nasab yang pertama adalah ini fathah. Wal alifu, yang kedua alif. Alif. Wal ya'u, yang ketiga ya. Ya. Wal kasrotu, yang ketiga kasroh. Wal ya'u, yang keempat ya. Wahadfun nun, yang kelima adalah penghilangan nun. Jadi Masya Allah kalau sebuah kata dinasab, antum dapat kata dinasab dalam bahasa Arab, maka tandanya itu tidak akan pernah keluar dari 5 perkara. Tidak akan pernah. Tanda pertama adalah fathah, tanda keduanya adalah alif, tanda ketiganya adalah kasroh, tanda keempatnya adalah ya, tanda kelimanya adalah nun. Tapi bedanya kalau di rofa ada nunnya tetap. Kalau di rofa, kalau di sini tandanya adalah nunnya dihilangkan. Jadi nunnya ini nanti dihilangkan. Paham ini? Iya, misalnya kemarin kan misalnya kalau kata di rofa yaktubuna. Yaktubuna ini di rofa ada tandanya nunnya. Kalau nanti di nasab hilang ini nun menjadi yaktubu, begini nanti jadinya. Kalau dinasab. Tapi nanti kita kaji dulu. Ini kan baru tandanya. Kita butuh di mana tempatnya. Seperti rofa kemarin kan kita butuh tempat. Kata yang beralamatkan dhammah. Ada 1 isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Di sini juga kita butuh itu. Ada tempatnya masing-masing. Nah, sekarang kita akan lihat tempatnya. Iya, kita akan melihat tempatnya sekarang. Ini kan 5. 5 ini masing-masing dari 5 ini ada tempatnya. Tempatnya. Yang mana kalau antum hafal dulu. Oh, kalau nasab 5. Fathah, alif, kasro, ya, nun. Penghilangan nun. Penghilangan nun. Dari 5 ini masing-masing punya tempatnya, tidak sembarang.
dinasab dengan fathah, dinasab dengan alif, dinasab dengan kasro, dinasab dengan ya, dinasab dengan nun. Tidak sembarang itu, ada tempat-tempatnya. Ada tempat-tempatnya. Sekarang kita akan mengkaji tempatnya. Paling pertama kita akan bahas fathah. Di mana ini tempatnya fathah? Menjadi tanda nasab untuk isim. Nah sekarang. Fa'ammal fathatu. Fatakunu alamatan lin nasbi. Fi thalathati mawadi'a. Adapun nasab. Maka menjadi tanda adapun fathah. Maka menjadi tanda untuk nasab. Fi thalathati mawadi'a. Pada 3 tempat. Masya Allah. Jadi ini kata kalau dia dinasab tandanya fathah. Maka cuman terdapat di dalam bahasa Arab 3 tempat. Ini tempatnya ini antum hafal. Apa fungsinya kita hafal? Nanti kalau dia di fathah dan tempatnya pas, langsung bilang dinasab. Dinasab langsung. Atau fungsinya antum hafal tandanya, ketika antum dapat ini 3 tempat, langsung, oh ini dinasab tandanya fathah. Paham ini? Ini yang disebutkan. 3. Apa itu? Fil ismil mufradi. Pertama pada isim mufrad. Antum alhamdulillah sudah kenal yang namanya isim mufrad itu apa. Di pembahasan rofa sebelumnya kan? Iya. Pertama pada isim mufrad. Kalau ada isim mufrad dinasab, jangan takut. Langsung fathah. Misalnya ya, isim mufrad di antara contohnya sebelumnya ada kata Zaid. Ada kata Zaid. Nanti kalau dia dinasab, langsung baca Zaidan. Tidak usah antum takut. Langsung. Misalnya nanti ada kata Bakr. Ini kan isim mufrad. Kalau di rofa kan antum baca Bakrun. Kalau rofanya kan isim mufrad tandanya dhammah. Sudah kita pelajari sebelumnya, pekan lalu. Tapi kalau dia dinasab, antum baca apa? Bakrun. Apa? Langsung bakron, langsung. Enggak usah takut. Sama juga antum dapat kata nanti, ya rojul. Dapat kata rojul. Rojul ini mufrad. Kalau mansub, antum baca apa? Rojul, langsung lan. Jangan, enggak usah takut. Antum dapat kata misalnya walad. Walad. Kan harokat pertama dan kedua ini harokat sorof. Harokat tetap, tidak akan pernah berubah. Walad. Ketika antum dikatakan, ini kata mansub. Langsung antum baca apa? Langsung walad dan tidak perlu antum takut. Karena itu sudah diteliti. Isi mufrad kalau mansub pasti fathah. Pasti apa? Fathah. Nanti, kalau antum sudah paham ini nanti, tinggal tahap terakhir. Tahap terakhir itu kapan di fathah? Apa penyakitnya? Itu kan terakhir. Yang penting sekarang tandanya dulu. Kalau dia dinasab langsung fathah. Kalau isi mufrad. Kalau isi mufrad. Yang kedua, wajam'i taksir. Termasuk yang beralamatkan fathah kalau dinasab adalah jamak taksir. Tahu jamak taksir ya? Di pertemuan sebelumnya sudah saya kasih pengertiannya di catatan. Jamak yang berubah bentuk mufradnya. Misalnya dari kata waladun menjadi aulad. Aulad. Berubah bentuk mufradnya. Dari kata rojulun menjadi rijal. Berubah bentuk mufradnya. Ini namanya ini aulad, rijal, jamak taksir. Jamak apa? Taksir. Zaid. Ini mufrad kan. Tiba-tiba berubah menjadi zuyud. Berubah menjadi zuyud. Ini langsung ini namanya jamak. Namanya jamak apa? Jamak taksir. Karena kalau berubah bentuk mufradnya jamak taksir. Jamak taksir kalau dia mansub. Ingat, jamak taksir kalau dia mansub. Tandanya fathah. Berarti aulad. Mansub, baca. Kita belum susun ya. Baru satu kata saja dulu. Satu kata tapi antum tahu hukumnya mansub. Langsung antum baca. Aulad. Baca. Langsung aulad dan rijal mansub. Zuyud mansub.
Langsung zuyudan. Dan kalau tidak ada alnya, jangan takut di tanwin. Tanwin itu fathahnya 2. Kasih mati nun kalau di ucapan. Rijalan, auladan, zuyudan. Paham ini? Langsung. Kalau tidak ada alnya, ini kan kalau tidak ada al, di tanwin. Kalau ada, tidak boleh tanwin. Maksudnya kalau ada al, 1 saja fathahnya. Kalau tidak ada al, kasih 2. Tanwin namanya dalam istilah bacaan. Itu tempat kedua. Tempat ketiga. Wal fi'lul mudhari. Tempat ketiga yang beralamatkan fathah juga adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu seperti contohnya misalnya yadhabu. Yadhabu. Atau contoh lain adalah yaktubu. Ini namanya fi'il mudhari ini. Yaktubu. Ini namanya fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini. Dia kan sebelumnya kalau dia di rofa, di dhammah. Iya kan? Kita sudah pelajari sebelumnya. Kalau dia di rofa maka tandanya apa? Dhammah. Ya sekarang kalau dia di nasab. Ternyata tandanya fathah. Jadi yadhabu. Di nasab langsung apa? Yadhaba. Yaktubu. Kalau di nasab langsung apa? Yaktuba. Langsung gak usah takut. Karena kalau mansub langsung tandanya fathah. Cuma ada syaratnya di situ. Idza dakhala alaihi nasibun. Kalau masuk padanya ala penasab. Karena asal daripada fi'il mudhari dirofa. Asal daripada fi'il mudhari diapain? Dirofa. Jadi kalau antum tidak dapatkan ala penasab, tidak dapatkan ala penjazam, begini bacaannya. Ini. Yadhabu, yaktubu. Kalau masuk ala penasab, di antara ala penasab itu adalah lan. Ini namanya ala penasab, penyakit. Kalau masuk di sini, lan yadhab. Antum langsung baca apa? Lan yadhaba. Hapus domanya, ganti dengan fathah. Yaktubu, masukkan lan. Apa jadinya? Lan yaktuba. Langsung fathah. Kalau masuk padanya alat penasab. Terus, walam yattasil bi akhirihi syai'un. Dan tidak bersambung akhirnya sesuatu. Sesuatu saya sudah kasih tahu di pekan lalu. Tidak bersambung dengan alif, waw, ya, atau nun taukid, serta nun niswa. Kan sudah saya kasih tahu. Tidak bersambung dengan itu. Coba lihat catatannya. Lihat baca catatannya. Di terjemahannya dulu. Adapun tanda fathah. Maka dia menjadi tanda untuk nasab pada 3 tempat. Pertama isim mufrad. Telah lewat pengertian, lihat catatan 39. Telah lewat pengertian isim mufrad. Dalam pembahasan tanda rofa. Adapun contohnya dalam keadaan nasab. Ra'aitu rojulan. Lihat itu rojulan. Itu mansub. Iya. Maka rojulan dinasab dengan tanda fathah. Karena dia isim mufrad. Ingat. Di catatan anak cuma contohkan 1. Nanti antum kiaskan semuanya. Karena kalau mau didatangkan semua isim mufrad sangat banyak. Yang penting untuk tahap ini bukan pencontohan yang dimaukan. Tahap ini antum memahami kalau dia dinasab tandanya fathah. Itu saja yang diingat. Kemudian yang kedua. Jamak taksir. Lihat catatan ke-40. Telah lewat pengertian jamak taksir dalam pembahasan tanda rofa di pekan lalu. Adapun contohnya dalam keadaan nasab, ra'aitu rijalan. Ra'aitu rijalan. Maka rijalan dinasab dengan tanda fathah. Karena dia jamak taksir. Dipahami ini? Jamak taksir. Kemudian untuk yang ketiga. Dan fi'il mudhari apabila masuk alat penasab padanya dan tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Lihat catatan nomor 41. Yaitu fi'il mudhari yang sahih akhir. Huruf akhirnya bukan alif, waw atau ya. Seperti kata ya jelisu, yakra'u, yaktubu. Atau fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Huruf akhirnya alif, waw atau ya. Seperti kata yad'u, yahdi, yardo. Semua kata-kata tersebut jika masuk padanya alat penasab seperti lan.
Ini anak baru kasih 1, nanti ada 4. Dan bahkan di sini ada 10. Semuanya nanti. Iya. Disebutkan nanti insya Allah. Iya. Dan ada semua kata-kata tersebut jika masuk padanya ala penasab seperti lan, maka tanda nasabnya adalah fathah. Apakah fathahnya nampak seperti kata lan yajlisa, lan yakro'ah, lan yaktuba? Kan nampak fathahnya. Ya. Atau tersembunyi seperti lan yardo. Mana fathahnya? Tersembunyikan. Alif kan memang tidak bisa dikasih harokat. Kalau seandainya waw dikasih juga. Kalau misalnya seandainya antum dapat kata yad'u. Yad'u. Masulan apa antum baca? Lan yad'uwa. Kan bisa dikasih harokat kalau ya waw. Demikian pula kalau ya yahdi. Antum dapat kata ini. Yahdi. Masulan apa antum bilang? Lan dia. Tapi masalahnya ini sekarang ini adalah yardo. Huruf terakhirnya itu alif. Alif itu tidak akan pernah punya harokat. Maka antum katakan kan i'rab itu kan perubahan yang ada pada akhir kata karena ada penyakit. Perubahannya itu bisa nampak, bisa juga tidak nampak. Dan inilah perubahan tidak nampak. Alamatnya ada di sini fathah sebenarnya. Tapi alif tidak bisa menerima harokat. Sehingga disembunyikan. Namanya bahasa Arabnya muqaddar. Bahasa Arabnya adalah disebut nanti fathah muqaddarah. Fathahnya disembunyikan. Fathahnya apa? Disembunyikan. Dipahami ini? Ini yang disebutkan. Iya. Terus di situ, tapi dengan syarat. Karena penulis telah bilang tadi, tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Makanya di situ Ana bilang, tapi dengan syarat. Ya. Pada akhir kata-kata tersebut, tidak bersambung dengan salah satu dari 5 hal. Yaitu alif yang bermakna 2 orang, bukan asli akhirnya alif. Bukan asli akhirnya ya. Bukan asli akhirnya waw. Tapi ada tambahan lagi. Dengan syarat tidak bersambung dengan alif yang bermakna 2 orang. Waw yang menunjukkan banyak laki-laki. Ya yang menunjukkan atas seorang wanita yang diajak bicara. Atau kamu atas seorang yang diajak bicara. Atau kamu perempuan. Nun niswa yang menunjukkan banyak wanita. Nun taukid yang menunjukkan makna sungguh. Jadi ini panjang. Ini saya bahasakan seperti yang dibahasakan oleh ulama nahwu. Sebenarnya kalau kita mau lebih ringkas, maksudnya tidak bersambung dengan alif dan nun nanti. Ya, alifnya sukun, nunnya kasroh. Atau waw dan nun, wawnya sukun, nunnya fathah. Atau ya dan nun, ya-nya sukun, nunnya fathah. Atau nun niswa, na. Paling terakhir tidak bersambung dengan nun taukid yang baca na, tasdid atau sukun. Ini semuanya nih. Kalau tidak bersambung dengan ini, alif, atau waw, atau ya, atau nun niswa, atau nun taukid, itu syaratnya dia di fathah. Karena ketika antum sambungkan dengan alif misalnya yaktubu. Yaktubu. Antum sambungkan dengan alif bukan menjadi yaktubani. Bukan lagi dhammah. Bukan lagi fathah, tapi ini alamatnya nanti. Nun. Atau antum sambungkan dengan waw. Kan menjadi apa? Gini. Ya, yaktubuna. Kan jadi begitu. Kalau antum bersambungkan dengan ya menjadi apa? Taktubina. Kan gini jadinya nanti. Taktubina. Kan jadi begitu. Kalau bersambung dengan nun niswa. Kan yaktubu ya. Kalau antum baca yaktubu. Kalau antum sambungkan dia ini yaktubu dengan nun niswa. Sini tambah nun. Maka sini nanti yaktubuna. Bukan lagi fathah, tapi malah mabni di atas apa? Sukun. Sama juga kalau antum sambungkan yaktubu. Ya, yaktubu dengan nun taukid yang ditasdid. Menjadi yaktubanna. Kan enggak jadi nanti. Kan dia mabni di atas fathah. Paham ini? Makanya anak katakan di situ. Jadi enggak boleh bersambung dengan ini tadi. Intinya enggak boleh bersambung dengan ini. Alif dan nun, waw dan nun.
ya dan nun, na ini dan na yang ini. Ini semua ini tidak boleh masuk pada fi'il mudhari. Kapan ini masuk? Tidak jadi fathah. Paham ini? Karena syarat dia di fathah kalau tidak bersama dengan alif, waw, ya, nun niswa, nun taukid. 5 hal. 5 perkara. Ya, 5 hal itu 5 perkara. Lihat situ. Karena jika bersama dengan alif, waw atau ya, maka tanda i'rabnya adalah dengan penghilangan nun, bukan fathah. Seperti contoh, lan yaktubu, lan taktubi, lan yaktuba. Dan akan datang pembahasan tentang i'rabnya hari ini insyaallah. Kita akan ambil sebentar. Tanda penghilangan nun. Kita akan pelajari nanti. Tanda penghilangan apa? Nun. Iya. Dan jika bersama dengan nun niswa, maka fi'il mudhari akan mabni di atas sukun. Seperti yaktubna. Dan jika bersama dengan nun taukid, maka akan mabni di atas fathah seperti yaktubanna. Makanya syaratnya itu tidak boleh bersambung dengan 5 perkara itu. Ini selesai 3 yang beralamatkan fathah. Ingat saja, kata dalam bahasa Arab yang beralamatkan fathah itu cuma ada berapa? 3. 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 fi'il mudhari. Tapi ada syaratnya. Masuk ala penasab terus tidak bersambung dengan 5 itu. Paham kan? Masuk ala penasab terus tidak bersambung dengan 5 itu. Berikutnya. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi bil asma'il khamsah. Adapun alif, maka dia menjadi tanda untuk nasab bil asma'il khamsah, pada isim-isim yang 5. Antum kan sudah tahu kan isim yang 5 di pertemuan yang lalu. Anak sudah tuliskan semua antum kan. Ada kata abu, ada kata aku, terus ada kata apa? Hamu, terus ada kata hu, terus ada kata yang kelima du. Ini kan, terus anak sudah kasih tahu antum, wow ini bisa ganti menjadi alif. Bisa semua ganti jadi alif. Ya, terus dan anak kasih tahu juga antum bahwa waw ini juga bisa ganti menjadi ya. Ya, bisa ganti menjadi ya. Semuanya bisa diganti menjadi ya. Kan begitu? Artinya bisa pakai alif aba, bisa pakai waw abu, bisa pakai ya abi. Sekarang kemarin kita sudah pelajari pekan lalu. Kalau marfu tandanya itu pakaikan waw. Sekarang kalau mansub ternyata lihat adapun alif maka menjadi tanda untuk nasab pada asmaul khamsah. Nah, jadi nanti itu asmaul khamsah abu, kalau marfu pakaikan waw abu, kalau mansub ganti wawnya dengan alif. Menjadi apa? Aba. Dipahami ini? Paham ya? Kan kemarin anak kasih tahu dia bisa 3 bacaan. Abu, aba, abi. Tapi kalau rofa, abu. Tidak boleh pilih lain. Kalau dia marfu, langsung baca. Abu. Kalau mansub sekarang, ini sekarang. Kalau mansub, pakaikan alif. Tidak boleh pakai waw. Kalau antum pakai waw, salah ketika mansub. Karena ini sudah diteliti. Kalau mansub, pakaikan alif. Ganti wawnya dengan alif. Paham kan? Langsung. Tidak boleh ada pilihan lain. Langsung antum, sebagaimana kalau dia di rofa, langsung antum bilang abu. Maka kalau di nasab, antum langsung bilang aba. Tidak boleh ada kata lain. Tandanya. Paham kan? Langsung pakaikan alif. Seperti di rofa, pakaikan waw. Dipahami ini? Jelas ini? Nah, ini langsung. Contohnya, ro'aitu abaka wa akhoka wa ma asbaha dalik, dan apa yang semisal dengan itu. Lihat catatan di nomor 42. Asmaul khamsah adalah apa yang telah lewat penyebutannya. Contohnya adalah apa yang disebutkan oleh penulis. Dan tanda nasabnya adalah alif.
sebagaimana yang dilihat dalam contoh. Jadi di sini Ana tidak kasih contoh karena penulis sudah langsung kasih contoh. Beda kalau sebelumnya kan tidak ada contohnya. Beliau cuman kasih antum tandanya. Dan itu kan pokok. Penulis tidak salah kalau tidak dia kasih contoh. Karena contoh itu banyak. Penulis kan mau kasih tahu antum. Kalau mansub pakaikan alif. Cuman di Asmaul Khamsah ini alhamdulillah beliau kasih contoh. Ra'aitu abaka. Ya. Wa akhoka. Dan yang semisal dengannya. Misalnya antum kata hamu berarti hama. Pu berarti jadi pa. Du menjadi da. Paham kan? Langsung berubah. Mudah sekali. Kemudian berikutnya lagi. Wa ammal kasrotu. Adapun kasro. Adapun kasro. Fatakunu alamatan linnasbi. Fatakunu alamatan linnasbi. Fi jam'il mu'annati salim. Masya Allah. Pada jama mu'annas salim. Jama mu'annas salim. Rupanya dengan tanda apa? Yang antum tahu pekan lalu. Jamu mu'annas salim. Kalau di ropa. Tandanya apa? Doma kan. Dan Ana sudah kasih tahu pekan lalu cara membuatnya. Cara membuatnya. Iya, iya kan? Dia adalah ada dua jenis kata. Ada yang sudah ada taknya, ada yang tidak punya tak. Misalnya yang punya tak, misalnya ada kata antum mau buat Fatimah. Ini ada taknya. Atau ada yang tidak punya tak seperti Maryam. Maryam. Ini kata cara membuat jamak muannas salimnya tambahkan alif dan tak. Kan begitu. Hanya saja kalau dia pakai tak di bentuk tunggalnya, hapus dulu taknya. Baru tambah alif dan tak. Kalau tidak punya tak, maka langsung saja tambahkan alif dan tak. Jadi Fatimah ini jadinya Fatimat. Jadi antum hapus taknya. Jadinya Fatimat. Fatimat. Kan begitu. Maryam menjadi langsung saja. Jadi Maryam paling mudah. Maryam, ya, Maryam tambah saja sini alif dan tak. Jadinya apa? Maryamat. Sekarang bacaannya. Kalau di ropa kita sudah tahu langsung Fatimatun, Maryamatun. Sekarang ini dinasab. Gimana harokatnya? Di sini. Wa ammal kasrotu, adapun kasro. Fatakunu alamatan linnasmi. Maka dia menjadi tanda untuk nasab. Fi jam'il mu'annats salim. Pada jama' muannas salim. Jadi langsung kalau jama' muannas salim dinasab. Langsung kita kasro. Coba ubah menjadi nasab. Fatimatun. Nasab. Langsung kasro. Maryamatun. Nasab. Langsung Maryamatin. Jelas berarti? Pokoknya kalau nasab kasro. Kalau nasab apa? Kasro. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Berikutnya lagi berarti catatan 43 dulu. Telah lewat pengertian dan cara membuat jama' muannas salim. Ini anak cuma ingatkan karena telah lewat. Telah lewat pengertian dan cara membuat jama' muannas salim. Adapun contohnya dalam keadaan nasab, ra'aitu muslimatin. Maka kata muslimatin adalah dinasab dengan tanda kasro. Kata muslimatin adalah dinasab dengan tanda kasro. Jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Berikutnya. Wa ammal ya'u. Adapun ya. Kan di antara tanda nasab adalah ya. Di antara tanda nasab adalah ya. Wa ammal ya'u adapun ya. Fatakunu alamatan linnasbi. Fitat niati pada isim mutanna. Wal jama' dan jama'. Jama' di sini maksudnya jama' mudzakkar salim. Alhamdulillah di pekan lalu. Ana sudah kasih tahu antum. Cara membuat isim mutanna dan cara membuat jama' mudzakkar salim. Kalau isim mutanna dari bentuk mufrad tambahkan saja alif dan nun atau ya dan nun. Iya kan? Kalau jama' mudzakkar salim tambahkan saja waw dan nun atau ya dan nun. Kan sudah. Sudah kan kemarin? Iya misalnya isim mutanna antum dapat kata rojul. Rojul. Kalau buat isim mutanna antum bilang apa? Bisa rojulani, bisa rojulaini. Kan begitu? Bisa. Kemudian dapat kata
misalnya dalam kata mufrad, dalam kata mufrad malik, malik. Kalau mau dibuat jamak mudzakkar salim, tambahkan saja waw dan nun menjadi apa? Malikuna. Bisa tambah ya dan nun, apa jadinya? Malikina. Itu sudah di pekan lalu. Sekarang ini bukan kita mau membuatnya. Kita sekarang mau tahu kalau dia dinasab. Kan berarti dia bisa dua. Bisa rojulani, bisa. Bisa rojulaini, bisa. Kemarin sudah dikasih tahu di pekan lalu. Kalau dia dirofa, pakaikan alif. Sekarang kalau dia nasab, ternyata pakaikan ya. Jadi antum boleh cara buatnya kan di awal. Rojulani, rojulaini. Kalau rofa, rojulani. Kalau nasab, rojulaini. Tidak ada lagi pilihan lain. Sama dengan ini. Malik. Kan bisa dua. Bisa malikuna, malikina. Bisa. Tapi kalau di rofa, malikuna. Kalau di nasab, malikina. Sekarang, jadi ini pakai ini rofa. Pakai ini kalau dia apa? Nasab. Dipahami nih? Paham ini? Jadi beda-beda kapan pakai waw, kapan pakai ya. Kalau di rofa pakai waw. Kalau di nasab pakai apa? Pakai apa? Iya. Dipahami ini? Jelas ini? Jelas kan? Ini tinggal diingat saja dulu pekan lalu. Cara membuatnya. Cara membuatnya. Bisa pakai waw dan nun, bisa pakai ya dan nun. Sekarang ditentukan. Pakai waw dan nun kalau di rofa. Pakai ya dan nun kalau di nasab. Ini sekarang itu. Jelas kan? Jelas ini? Lihat contohnya. Dan adapun ya. Maka dia menjadi tanda untuk nasab. Pada isim mutsanna. Ke bawah. Lihat catatan 44. Telah berlalu pengertian dan cara membuat isim mutsanna. Kapan berlalunya itu? Pekan lalu. Semoga tidak berlalu di pikiran. Iya. Telah berlalu. Tinggal antum buka kembali ya. Kalau dibilang telah berlalu nanti buka kembali. Supaya ingat. Supaya lengket. Iya. Karena kalau antum masih baru belajar. Harus sering membuka. Kalau baru belajar terus juga malas buka kembali. Itu tidak berbekas. Itu tidak berbekas. Paham kan? Jadi buka kembali nanti. Oh apalagi itu karena sudah dibilang di sini telah lalu. Oh di mana itu? Tinggal dilihat. Lihat. Adapun contoh ketika mansub ra'aitu muslimaini. Maka kata muslimaini dinasab dengan tanda ya. Lihat tempat berikutnya jamak mudzakkar salim. Telah berlalu pengertian dan cara membuat jamak mudzakkar salim. Adapun contohnya ketika mansub ra'aitu muslimina. Maka kata muslimina dinasab dengan tanda iya. Kata muslimina dinasab dengan tanda iya. Jelas kan? Berikutnya lagi. Wa amma hatfun nun. Ini alamat terakhir untuk nasab. Kan tadi antum ingat kembali di sini tadi paling atas. Kita bilang tadi tanda untuk nasab ada berapa tadi ini? Ini tanda untuk nasab ada berapa ini? 5. Fathah sudah. Alif sudah. Kasroh sudah. Ya sudah. Barusan. Sisa 1 tanda nasab. Wa ammahat pun nun. Adapun penghilangan nun. Adapun penghilangan nun. Fayakunu alamatan lin nasbi. Maka dia menjadi tanda untuk nasab. Maka dia menjadi tanda untuk nasab. Fil af'alil khamsah. Pada af'alul khamsah. Allati rob'uha bisabatin nun. Yang sebelumnya dirofa dengan tetapnya nun. Yaitu kata sebelumnya kan af'alul khamsah. Saya tulis ulang. Ya. Af'alul khamsah itu yang bersama dengan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Itu di af'alul khamsah. Seperti kita selalu contohkan yaktubuna. Ya. Atau yaktubani. Ya. Yaktubani atau taktubina.
Ini namanya af'alul khamsah ini. Kalau bersama dengan waw dan nun, alif dan nun, ya dan nun, namanya af'alul khamsah. Kalau marfu, ini nunnya ada. Ini nunnya ada semuanya. Taktubuna, yaktubuna, taktubani, yaktubani, taktubina. Semuanya ada nunnya. Semuanya ada nunnya. Tapi kalau dia dinasab, pastikan nunnya hilang. Kalau di dinasab ini nun pasti hilang. Dipastikan nun ini pasti hilang. Iya, pasti hilang. Dipahami ini? Nunnya. Jelas ini? Kalau ini nun, ya. Pada kata taktubina, tadi tertulis taktubi. Ya. Kemudian di sini ada ya, kemudian ada nun. Taktubina. Kalau dia dinasab, pastikan hapus nunnya. Jangan pernah adakan. Karena dia kalau mansub pakai penghilangan nun tandanya. Paham ini? Dipahami ini? Jelas? Coba praktekkan. Saya bilang, iya. Sebagai contoh. Yadhabuna. Masukkan lan. Lan itu adalah penasab. Yadhabuna. Langsung. Lan yadhabu. Paham kan? Coba lagi. Kalau saya bilang. Yadhabani. Coba buat. Masukkan lan. Apa? Baik. Coba lagi terakhir. Bentuk terakhir dari dia. Tadhabina. Tadhabina. Masukkan lan. Ulang. Hilang langsung nunnya. Ini paling mudah. Paling mudah insya Allah. Karena mainnya cuma nun. Ada kalau di ropa, hilang kalau di nasab. Hilang kalau di nasab. Jelas ini? Jelas ini? Jelas saya kira? Selesai. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut alamat khofat karena lebih sedikit lagi. Ini alamat ropa terus alamat nasab. Ada pertanyaan? Jangan malu. Bilang saja. Atau kalau ada yang belum dipahami. Siapa yang mau bertanya? Berarti aman. Alhamdulillah. Kalau Bapak kita pasti aman Pak ya. Ini buku kedua tak ini ya. Alhamdulillah. Mantap. Berikutnya. Walil khobdi. Kita lanjut. Masih ada waktu. Mumpung masih muda pembahasan. Walil khobdi. Salatu alamatin. Setelah kita selesai dari nasab. Kan irob itu ada rofa, nasab, khobat. Jazm. Sisa dua lagi. Dan dua itu mudah karena lebih sedikit alamatnya. Sekarang untuk kata khobat. Untuk kata kalau di khobat. Sekarang, khobat itu berapa tandanya? Khobat itu berapa tandanya? Kata penulis, walil khobdi salatu alamatin. Untuk khobat itu cuma punya 3 tanda. Jadi antum ingat kembali, rofa berapa tandanya? Itu harus selalu diulang. Rofa berapa tandanya? 4. Nasab 5. Khobat 3 saja. Berarti 4, 5, 3. Untuk khobat 3 tanda. Pertanyaannya 3 ini apa saja? Ini kan khobat ada 3 tandanya. Apa pertama dan apa kedua, apa ketiga? Kata beliau, al-kasrotu tanda pertamanya kasroh. Karena memang alamat khobat itu perubahan dengan tanda khusus kasroh. Iya. Tanda pertama kasroh. Wal ya'u, masya Allah tanda kedua ya. Berarti mirip tadi dengan nasab ini. Tanda kedua ya. Cuman nanti kan beda penyakit. Boleh sama tanda tapi kan beda penyakit di awal. Kan itu perubahan karena adanya apa? Penyakit. Ah ini. Dia tanda kedua ya. Wal fathah. Tanda ketiga malah fathah.
Jadi ada kata di jer, di khofat, tandanya adalah fathah. Dan antum gak usah bingung, tadi ada nasab fathah. Kalau jer ada lagi fathah. Gimana caranya nih? Tempatnya, kan beda tempatnya. Beda tempatnya, itulah fungsinya antum hafal tempatnya. Untuk fathah isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari, sahih akhir. Kan begitu? Paham ini? Fi'il mudhari. Kan antum hafal tempatnya. Supaya tidak ketukar itu alamatnya. Tidak ketukar alamatnya. Jadi ada kasro. Tadi nasab juga ada kasro. Nasab kan juga ada kasro. Tapi nanti tinggal lihat penyakit. Kalau ada kemiripan alamatnya, lihat penyakit. Paham kan? Dan lihat tempatnya. Di mana tempatnya. Nah, ini yang kita akan pelajari sekarang. 3 ini. Di mana tempatnya kasroh. Kalau menjadi alamat khofat. Di mana tempatnya ya. Di mana tempatnya kasroh. Di mana tempatnya fathah. Ini yang kita pertanyakan. Sekarang akan dijawab. Kata penulis. Fa'ammal kasrotu. Fatakunu alamatan lil khofdi. Fi salasati mawadi'a. Adapun kasro. Fatakunu alamatan lil khofdi. Maka dia menjadi tanda untuk khofat. Fi salasati mawadi'a. Pada 3 tempat. Jadi ada 3 kata dalam bahasa Arab. Kalau dia dijer, tandanya kasro. Ada 3 tempat. Apa itu? Lihat. Fil ismil mufrodil munsorib. Pada isim mufrad yang bertanwin. Tahu bertanwin? Yang harokatnya itu ada 2. Pada isim mufrad yang bertanwin. Tahu tanwin ya? Kalau ada kata yang tandanya itu cuma 1 fathah, 1 dhamma, 1 kasro, ini namanya tidak bertanwin. Tapi kalau ada kata dhammanya ada 2, apakah ditulis 99 atau 69. Kan kadang dhamma itu. Kadang juga dia begini tulisannya. Ekornya dia kasih bengkok begini. Ini menunjukkan ada 2. Kalau ekornya lurus, itu cuma 1. Tapi kalau ekornya dia bengkok begini, 2. Itu cara penulisan untuk meringkas. Paham ini? Kalau dalam Al-Quran, alhamdulillah tidak ada masalah. Tulisannya itu 2 dhammah. Apakah 99 atau 69? Dhammanya. Dan itu ada faedahnya ya dalam Al-Quran. Kalau dia tulis 69 bacanya bagaimana? Kalau 99 bacanya bagaimana? Ada hukum tajwidnya di situ. Demikian pula fathahnya 2. Dalam Quran kadang ditulis sejajar begini. Kadang ditulis miring. Ini ada hikmahnya nih. Jangan sembarang. Jangan kira tidak ada sesuatu. Kalau ditulis lurus itu ada terkait dengan tajwidnya. Kalau ditulis miring begini itu ada tajwidnya. Ada tajwidnya. Itu dipelajari saat membaca Quran. Saat membaca Quran. Yang jelas ini namanya tanwin. Ini namanya apa? Tanwin. Isim mufrad yang bertanwin tandanya kasro kalau dijer. Saya ulangi. Isim mufrad kalau ditanwin tandanya kasro kalau dijer. Misalnya gini. Antum dapat kata baitun. Baitun. Masumin. Min ini penyakit yang menjer. Langsung min baitin. Langsung kasro. Karena dia ini isim bertanwin. Kalau tidak bertanwin bagaimana? Nanti ada tandanya. Paham? Misalnya antum dapat kata ya. Masajid. Ini masajidu. Domanya cuma 1. Berarti tidak tanwin. Kalau masumin di awalnya. Apa bacaannya? Nanti, ini sekarang ini baru isim mufrad yang bertanwin. Kalau dia dijer, kasroh. Dipahami ini? Dipahami ini? Ini yang kita pelajari sekarang. Ya, isim mufrad bertanwin. Wajam'i taksiril munsharif. Tempat kedua. Jamak taksir yang bertanwin juga. Karena jamak taksir itu ada 2. Ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Contoh misalnya bertanwin, misalnya ada kata rijal. Rijalun. Tanwin ini. Ini ada ekornya sedikit. Rijalun. Ini tanwin ini. Paham Abu Dia? Paham ini tanwin? Apa itu tanwin? Dua apa nah?
kita bilang dua anunya. Apanya itu anunya? Oh, dua harokatnya, dua domanya, dua kasrohnya, dua suku, dua patahnya. Itu namanya tanwin. Jamak taksir kalau ditanwin seperti ini. Rijalun. Tapi ini Abu Diah saya tulis cuma satu. Ada ekornya. Oh baik. Bengkok ekornya. Ya kalau bengkok ekornya berarti itu ada dua. Itu cara penulisan. Cara penulisan. Karena lama kalau antum bilang begini. Wah lama sekali. Bilang langsung saya begini. Oh dua, langsung orang paham. Oh dua itu. Paham ya? Itu dua. Itu cepat ditulis. Cepat ditulis. Rijalun. Kalau masuk min penyakit jer. Antum baca apa? Min. Langsung kasro. Enggak usah takut. Min rijalin. Kalau jamak taksir bertanwin. Di jer tandanya kasro. Tandanya kasro. Yang ketiga, wafi jam'il mu'annats salim. Termasuk yang dijer dengan kasro adalah jamak mu'annas salim. Adalah pada jamak mu'annas salim. Tahu jamak mu'annas salim ya? Jamak yang ditambahkan alif dan apa? Alif dan ta. Dan tidak perlu dibilang yang bertanwin. Karena jamak mu'annas salim pasti bertanwin. Tidak terbagi dua. Beda kalau isim mufrad. Kadang bertanwin, kadang tidak. Jamak taksir kadang bertanwin, kadang tidak. Jamak mu'annas salim pasti bertanwin. Maka tidak perlu dibilang kalau bertanwin. Paham kan? Ini tempat terakhir, tempat ketiga yang beralamatkan kasro kalau dia dijer. Jamak mu'annas salim. Ada catatan di bawah di terjemahan. Adapun kasro maka menjadi tanda untuk khobat pada tiga tempat. Isim mufrad yang bertanwin. Lihat contohnya catatan 46. Marartu bi Zaidin. Ya. Marartu bi Zaidin. Lihat maka kata Zaidin dikhobat atau dijar dengan tanda kasro. Karena dia adalah isim mufrad yang bertanwin. Adapun isim mufrad yang tidak bertanwin maka dijar dengan tanda fathah. Sebagaimana akan datang contohnya. Akan datang. Dia dengan tanda fathah. Kalau tidak bertanwin. Itu bedanya. Tahu kata ini bertanwin atau tidak. Karena beda tandanya. Berikutnya lagi. Yang kedua jamak taksir. Yang bertanwin. Lihat catatan 47. Contohnya marartu birijalin. Maka kata rijalin. Dihobat atau dijar. Dengan tanda kasro. Karena dia jamak taksir yang bertanwin. Adapun jamak taksir yang tidak bertanwin. Maka dijar dengan tanda fathah sebagaimana akan datang contohnya. Yang ketiga jam'u wa fi jam'il mu'annats salim pada jamak mu'annas salim. Contohnya di catatan 48. Karena penulis tidak kasih contoh, maka kita butuh contoh di catatan untuk melihat tandanya. Iya, contohnya marartu bi muslimatin. Maka kata muslimatin dokhobat atau dijar dengan tanda kasro. Berikutnya, itu alamat pertama. Alamat kedua. Wa ammal ya'u adapun ya. Adapun ya. Fatakunu alamatan lil khafdi. Fi thalathati mawadi'a. Maka dia menjadi tanda untuk khafat pada 3 tempat. Ya. Menjadi tanda untuk khafat pada 3 tempat. Jadi lebih banyak ya. Kalau nasab tadi 2 tempat saja. Kalau ya. Menjadi tanda untuk nasab 2 tempat. Isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Kalau jar 3. Kita lihat siapa saja itu. Kata penulis fil asma'il khamsah 1. Akan dinasab dengan tanda ya kalau asma'ul khamsah. Yang tadi kita contohkan lagi. Abu, aba, abi, aku, akho, akhi, hamu, hama, hami. Paham? Sekarang kalau di jar ternyata itu tandanya ya. Jadi itu abu. Kalau dinasab jadi apa tadi? Abu. Kalau dinasab apa antum baca? Kan aba. Kalau dijer. Ganti wawunya ini dengan ya. Menjadi apa? Abi. Itulah 3 bacaan itu. Wafit tatniyati pada isim mutsanna. Tadi isim mutsanna kan pakai alif dan nun atau ya dan nun. Ketika dinasab tadi pakai ya. Ketika dijer pakai ya juga. Nanti tinggal tahu penyakitnya. Ini penyakit jar atau penyakit nasab. Oh ini mansub, ini majrur.
Ini mansub, ini majrur. Gampang. Wal jam'i, dan pada jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim juga kalau dinasab tandanya apa? Ya, lihat di terjemahan. Dan adapun ya, maka ia akan menjadi tanda untuk khobar pada 3 tempat. Yaitu asmaul khomsa, lihat catatan 49. Contohnya marotu bi abika. Maka kata abika dikhafat atau dijar dengan tanda ya. Yang berikutnya adalah ismul musanna, catatan ke-50. Contohnya marotu bi muslimaini. Marotu bi muslimaini. Maka kata muslimaini dikhafat atau dijar dengan tanda ya. Yang ketiga jamak mudzakkar salim, catatan ke-51. Contohnya marortu bi muslimina. Maka kata muslimina dikhafat atau dijar dengan tanda ya. Sudah? Dipahami ini? Alhamdulillah. Berikutnya lagi alamat terakhir. Dan ini dengannya kita tutup pertemuan kita ini. Dengan itu untuk jazmnya kita akhirkan di pertemuan akan datang sambil ambil kesimpulan. Karena setelah itu beliau akan kasih antum kesimpulan sebelum masuk tahap ketiga. Karena ini kita akan keluar dari tahap kedua. Mengenal tanda. Nah sekarang wa ammal ya'u sudah tadi. Sekarang wa ammal fathatu. Adapun fathah. Tanda terakhir untuk jer. Jer punya 3 tanda. Kasro, ya, fathah. Wa ammal fathatu adapun fathah. Fatakunu alamatan lil khafdi. Maka dia menjadi tanda untuk khobat. Bil ismil ladzi la yansharif, pada isim yang tidak bertanwin. Inilah tadi. Kalau ada isim mufrad tidak bertanwin. Masukkan huruf jar, fathah. Ada jamak taksir tidak bertanwin. Masukkan huruf jar, fathah. Dipahami nih? Misal, contoh ya. Contoh, ada isim mufrad tidak bertanwin. Contohnya adalah Maryamu. Karena seluruh nama perempuan tidak bertanwin. Seluruh nama perempuan tidak bertanwin. Maryamu. Kalau nanti di ujung buku, di ujung ini terjemahan, ana akan kasih antum kata-kata yang tidak bertanwin dalam bahasa Arab. Sengaja ana kasih di ujung, karena di sini bukan pembahasan kata yang tidak bertanwin secara rinci. Sekarang cuma tandanya. Kalau tidak bertanwin, maka dijer tandanya fathah. Adapun apa itu saja, apa saja itu isim yang tidak bertanwin. Di terakhir, ujung buku ini. Akan dikasih semua antum. Kata-kata yang tidak bertanwin. Paham ini? Sekarang ini, yang perlu bagi antum adalah, kalau kata bertanwin, jer dengan kasroh. Kalau tidak bertanwin, jer dengan tanda fathah. Jadi Maryamu. Kalau Zaidun, bandingkan ya. Zaidun, masukkan min, antum bilang apa? Min Zaidin. Kalau Maryamu, masukkan min. Min Maryama, fathah. Itu bedanya. Kalau tanwin, kasroh. Kalau tidak tanwin, fathah. Paham ini? Ini contoh isim mufrad. Demikian pula jamak taksir. Misalnya tadi, jamak taksir antum dapat kata masajid. Ini masajid, jamak dari masjid. Jamak dari masjid. Satu masjid, masjid. Kalau banyak masjid, masajidu. Tidak ditanwin. Coba bandingkan dengan rijalun. Rijalun, ditanwin. Kalau masuk min, apa antum bilang? Min rijalin kasro. Masajidu, masukkan min. Antum bilang apa? Ulang. Langsung masajida. Dipahami? Itu bedanya bertanwin sama tidak. Kalau bertanwin kasro. Kalau tidak bertanwin fathah. Dipahami ini? Jelas? Jelas ini? Mudah sekali. Lihat catatan di bawah. Nomor 52. Isim yang tidak bertanwin banyak jenisnya. Insya Allah akan kita dapatkan pada kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya. Adapun di buku ini dibuat untuk pemula. Dan bagi pemula cukup pada awal dia belajar, ia mengetahui secara global, secara umum terlebih dahulu. Bahwa ada jenis isim yang tidak bertanwin. Paham ini? Jadi antum ini hanya tahu dulu, oh ada isim tidak bertanwin.
Itu untuk pemula. Untuk orang yang baru saja belajar bahasa Arab. Jangan langsung rinci luas. Nanti pusing. Jadi ini untuk pemula. Cukup dia tahu, oh ada isim tidak bertanwin. Paham kan? Iya. Dan di situ anak katakan, dan insya Allah akan kami sebutkan jenis-jenis isim yang tidak bertanwin pada akhir buku ini. Kalau antum tidak sabar, silakan melangkah sendiri ke akhir. Nah, iya. Untuk di buku ini akan disebutkan pada akhir buku ini. Di antaranya nama-nama wanita. Dan nama yang berasal dari ajam. Nama selain Arab. Contoh Aisyatu, Fatimatu, Ibrahimu, Yusufu. Adapun contoh ketika di khafat, di jar, marortu bi Aisyata. Padahal ada bi. Huruf jar yang membuat kasroh. Tapi dibaca ta. Marotu bi Aisyata. Ya. Maka kata Aisyata di khobat, di jar dengan tanda fathah. Karena dia isim yang tidak bertanwin. Jelas kan? Ini untuk tahap awal saja dulu. Paham ya? Untuk tahap awal. Selesai ya alamatnya. Dan setelahnya itu untuk jazm. Sisa satu lagi sebenarnya. Tapi habis waktu. Dan takutnya terlalu penuh isi otak. Iya, maka kita akhirkan lagi. Sisa satu, insya Allah setelah itu kita akan masuk di kesimpulan. Setelah kesimpulan, maka kita akan masuk tahap ketiga. Mengenal penyakit-penyakit. Maksudnya kapan dirofa, kapan dinasab, kapan dijer, kapan dijazm. Tapi ana harap antum hafal tanda-tanda rofa, tanda-tanda nasab, tanda-tanda jer tadi itu yang baru saja. Ana harap antum hafal. Dan usahakan tempat-tempatnya itu diingat. Karena nanti gini, sebenarnya tidak ada masalah. Permasalahannya nanti ketika baca kitab gundul. Kita tidak akan mungkin kasih harokat kalau antum tidak ingat itu tandanya apa. Walaupun bisa, tapi harus ana perjuangan. Ana harus bilang lagi, ini isim mufrad, tandanya dhammah. Tapi kalau antum sudah hafal, ana tinggal bilang, ini marfu, isim mufrad. Apa tandanya? Langsung antum bilang, dhammah. Jadi antum cepat jadinya. Paham kan? Jadi kalau mau hafal bagus sekali. Kalau tidak mau dihafal, dipahami saja. Misalnya berat sekali ini dihafal. Dipahami saja. Nanti dibantu di praktek baca kitab gundul. Paham kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi usahakan diulang-ulang terus. Walaupun tidak diwajibkan. Tapi ini kan untuk maslahat antum. Supaya nanti bisa baca kitab gundul. Nah, alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.